kita nggak ingin kasus Mekarta ini berlarut-larut, Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang. Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya. Negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Ini penting Pak. Supaya paham itu oligarki-oligarki itu. Kita hadapin. Dan apa aksi korporasi yang telah dilakukan oleh Lipo Group Pak? Ya, setelah ditinggalkan konsorsium itu. Nggak, itu harus tahu. Ya, kita pengen nih jawaban nanti. Jangan-jangan perusahaan-perusahaan konsorsium itu perusahaan cangkang Lipo aja. Kan bisa juga Pak. Ya, wajar dong saya berprasangka. Bisa saja kan itu perusahaan cangkang Lipo di luar negeri kan. Dan Bapak tahu kan, kalau konsorsium meninggalkan proyek, pasti ada penalti ya dong. Gak mungkin dong, Bapak gak kejar tuh konsorsium. Atau memang konsorsium itu cangkangnya Lipo. Nah ini penting juga Pak, dijawab. Kalau memang Bapak gak mampu jawab Pak, gak apa-apa. Kami akan agendakan, undang John Riyadi ke sini. Gak apa-apa, Bapak bilang aja gak mampu Pak. Karena gini Pak, kita gak ingin kasus Mekarta ini berlarut-larut Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang. Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya. Negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Ini penting Pak. Supaya paham itu oligarki-oligarki itu. Kita hadapin. Ya. Jadi Bapak sampaikan ke pimpinan Komisi 6, Bapak bisa jawab atau enggak? Kok enggak kita akhiri pimpinan? Enggak usah lama-lama. Ya. Gitu loh. Kita enggak usah lama-lama rapat. Ya, kita apresiasi, cabut, oke, alhamdulillah. Ya. Tapi kita ingin menyelesaikan ini tuntas, Pak. Apalagi pengaduan mereka. Bapak bisa PKPU, Pak. Orang-orang tuh nggak dapat. Bapak padahal nagih cicilan bisa SMS, WA, email, telepon, ya. Pas PKPU dikabarin pun enggak nasabah Bapak yang belasan ribu itu. Tiba-tiba Bapak simsalabim PKPU. Gitu loh Pak. Izin untuk menjawab dulu untuk yang cangkang tadi. Sepanjang pengetahuan saya tentu ya,
bahwa itu jelas bukan cangkang dari Lipo Group atau Lipo Companies yang lainnya. Itu yang bisa saya confirm. Kita minta daftar ya Pak, perusahaan itu Pak. Rapat dengar pendapat ini memang sejak awal penuh keanehan ya, karena Ketut Budi Wijaya ini Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang ini ketika ditanya siapa yang menjadi penanggung jawab ini perusahaan, siapa yang jadi penanggung jawab kekacauan di Meikarta ini, dia bahkan tidak bisa menyebutkan namanya dan dia mengaku lupa. Cuman di dalam Mahkota Sentosa Utama Bapak hanya memiliki 49% yang secara langsung, sedangkan 51-nya terbagi oleh beberapa oleh konsorsium. Konsorsium itu menyatu atau masing-masing dalam menyatu Pak. Kalau Presiden Komisaris John bukan John Riyadi Pak. Pak John Pak. Bukan Pak Tio sudah retired Pak. masa Bapak dirut nggak ingat komutnya siapa? Kita panggil Bapak ini kok kelemar-kelemar, mohon izin Pak. Dari tadi mohon maaf Pak. Bapak, saya kaget Bapak di sini presdir. Tapi Bapak Presiden Komisaris saja nggak tahu Pak. Ya, yang kedua Pak, saya pengen tanya. Di banyak berita 2017 masyarakat ini, mohon izin pimpinan ya, ini di awal saya mohon izin, kita sanksi dengan kehadiran Bapak di sini. Kami pengen tanya kapasitas Bapak bisa memutuskan nggak soal apa yang ada di rapat kali ini Pak. Karena yang kami tahu soal komisaris itu waktu itu masyarakat percaya tahun 2017 terhadap Meikarta ini karena Pak James Riyadi di depan bersama Pak Luhut bin Sarpanjaitan melonceng ini Pak, yang kemudian rakyat percaya dan akhirnya membeli dan akhirnya sekarang terjerumus. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, sebenarnya decision maker di soal Meikarta ini siapa Pak? Saya kaget Bapak aja Presiden Komisaris nggak ngerti. Bapak meremehkan loh Pak di forum ini Pak. Periode yang kemarin Bapak nggak datang, sekarang datang Bapak kelemar-kelemar begini Pak. Mohon izin Pak, kami pengen tanya dengan tegas siapa Presiden Komisaris dari sini? Pak James Riyadi atau siapa Pak? Mohon izin. John Prasetyo. Dan kapasitasnya beliau waktu itu saat kita pengen, kan banyak masyarakat yang testimoni di media sosial. Salah satu yang mereka percaya, kenapa mereka nyebut nama Pak Luhut terus? Karena Pak Luhut waktu tahun 2017 juga datang di situ bersama Pak James Riyadi yang memaparkan secara detail soal proyek Meikarta ini, makanya masyarakat percaya. Nah, tapi kemana mereka semua ketika ini problem begini kok seperti lari cuci tangan Pak di atas persoalan Meikarta ini begitu? Izinkan untuk menjelaskan. Jadi mohon maaf tadi saya agak lupa karena ya ini terus terang cukup stres pertama kali tampil di depan Dewan. Pak John Prasetyo Pak adalah Presiden Komisaris PT Lipo Karawaci Tbk saat ini. John Prasetyo itu siapa Pak? Nggak pernah dengar tuh kita selama ini. Maksudnya Lutfi, tambahkan sedikit izin pimpinan. John Prasetyo ini pemegang saham atau memang sekedar orang yang ditunjuk seperti Bapak juga? Ditunjuk oleh pemegang saham. Jadi mungkin saya kesimpulin dikit ya Pak. Pertama, Bapak Presdir Lipo Karawaci, pemilik saham 80% Lipo Cikarang. Betul. Bapak bukan pemegang saham, tapi Bapak pegawai Lipo, betul? Ya. Preskom Bapak juga bukan pemegang saham, ditunjuk. Ya. Yang megang saham sekarang Bapak siapa? Si John Riyadi itu berapa persen megang saham? 500. Kami tidak tahu itu Pak. Masa Bapak nggak tahu? Bapak Presiden masa nggak tahu susunan pemegang saham Pak? Begini Pak, izinkan menjelaskan. Bingung juga saya Pak. Kita belum mulai nanya pemegang saham aja Bapak nggak perlu, nggak tahu. Preskom aja Bapak lupa namanya tadi. Ini odong-odong atau siapa yang datang nih? Ya. Kepemilikan. Izin Pak Ketua, izin. Bapak yang dimaksud dengan John Prasetyo itu John Prasetyo mantan dubes kita di Korea ya Pak? Benar. Okay. Benar Ibu. Bukan, tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau ditunjuk oleh pemegang saham untuk menjadi Presiden Komisaris. Pemegang saham tentu pemegang saham publik Pak ya, TBK. Yang besar, pengendali Pak. Yang pengendali siapa Pak? Namanya adalah PT IAP Pak. IAP itu adalah vehicle dari Lipo Group, kalau Bapak ngomong Lipo Group. IAP Pak. Ya.
Insan Abadi Prima kalau nggak salah. Bapak ini gimana? Kok main-main orang? Oh, itu saya kurang jelas, Pak. Gimana ya? Hah? Karena itu kan bukan TBK, Pak, ya. Mana pimpinannya? Ini dijawabnya susah beliau. Loh, makanya kan ini tadi saya mau minta kejelasan. Sebetulnya yang mengambil keputusan di grup itu, kalau kita ini sebagai orang awam, Pak, kita cuma tahu Lipo Group dari iklan di TV ataupun nama besar Lipo selama ini. Kebayang kita itu kan Pak James Riyadi, dulu bapaknya Pak Mohtar Riyadi, sekarang ada cucunya itu Pak John Riyadi. Rasa-rasanya mereka yang mengambil keputusan di situ kan? Benar nggak Pak? Ya, ya. Tapi Bapak kalau Pak bikin James keputusan, ya. maaf Pak, kalau Bapak bikin keputusan, itu minta petunjuknya ke mereka nggak? John Riyadi sekarang, John karena Riyadi, dia kan? sebagai CEO. Berarti Pak, ya. pimpinan, izin pimpinan. Kalau gitu kita undang John Riyadi aja supaya kita rapat tuh jelas. Karena percuma nanti kita bilang, Pak Ketut, kita bilang, Bapak bisa cabut nggak? Ntar dia lapor John Riyadi dulu. Oh, Mohon petunjuk. Apa gunanya kita rapat Pak Ketut belum bukan pengambil keputusan? bukan. Setuju. Kalau yang praktis, Pak, mohon maaf, Pak, anggota Dewan. Kalau soal ini pencabutan tuntutan kan, yang dimaksud, Pak, anggota Dewan. Betul begitu kan? Perlu saya sampaikan, mendengar aspirasi, kami memutuskan, Pak, dari board untuk mencabut tuntutan itu. Dan sudah kami laksanakan. Dan tadi pagi saya terima suratnya, Pak, pencabutan. Coba dilihatkan suratnya kami, Pak. Ya, masih Bapak dalam lihatkan, coba kamera zoom itu suratnya. Karena terus terang Pak, salah satu ya penyebab Bapak kami panggil itu karena ada kezoliman. Masa orang menuntut haknya Bapak tuntut lagi, gitu loh. Ya, Pak. Percuma ada Dewan Perwakilan Rakyat nggak bela rakyat, Pak. Masa orang sudah bayar dari 2017 harusnya 2019 dapat haknya, hanya menanyakan haknya dibawa pengadilan. Emang Republik ini Republik Lipo ini? Nah ini, Pak, surat pencabutan. Nah, coba diarahin ke kamera di atas itu. Nggak nyampe ya? Bisa Nggak saya kelihatan ya. kirim aja saya.